akan diberikan waktu sesi sharing dan tanya jawab kepada Bapak Bagus. Silakan. Audiensnya lebih begini saya selamat pagi, selamat sejahtera dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sampurasun Bapak dan abdi ukuran dan berani untuk kehidupan. Sebenarnya kalau kita lihat dari jurusan yang ada di SSPN 8 itu ini tinggal diterapkan. Jadi mungkin karena belum kenal meteorologi itu apa sih? Tadi di depan Pak Adi sudah bedanya meteorologi itu apa Pak? Aku gini ya, kalau buat presisi itu saya izin ya. Kalau saya tanya jawab itu kalau lengkap namanya ada yang tahu meteorologi? Ada yang tahu bedanya meteorologi dengan meteorologi? Kalau kalian itu musim hujan, cuaca itu kaitannya dengan meteorologi atau meteorologi? Nah, ada klimatologi, ada meteorologi, ada meteorologi. Mungkin gini nih, supaya kalian pengen cepat-cepat ya, hubungannya apa ini dengan SMKN 8 itu? Kami menyampaikan beberapa hasil penelitian. Poinnya kalibrasi, instrumentasi, dan meteorologi. Meteorologi sebenarnya dia mengenai tentang ilmu pengukuran. Kami menyampaikan beberapa hasil penelitian. Meteorologi itu gini, yang menunjukkan gini. Terkadang kalau kita nggak melihat dari aspek kehidupan kita sehari-hari, kalian punya motor di sini. Kalau isi bensin Anda percaya itu isi 2 liter. Pak saya mau isi bensin berapa nih? 2 liter. Yakin? Itu tahu warnanya di bawah. Kalian pernah ngecek ya? Yang aku gini lah. Kalian buka proses dulu. Banyak keluhan kemarin. Di SPBU ini kalau saya beli 20.000, rasa sempat habis. Jadi SPBU kita itu ternyata perlu ada satu ini, karena kita di bawah kementerian itu kan termasuk PNS pegawai, jadi kita punya kewajiban untuk mengawasi. Nah tujuan besar kita adalah melindungi konsumen. Kita melindungi konsumen. Kita uji volume tangki ukur mobil untuk pengisian BBM. Jadi sebelum tangki yang diorder dari usaha misalnya dari Pertamina dan tubuh itu disita sama tangki ukur itu, tangki ukur mobil. Otomotif itu konstruksi, kalian belajar konstruksi secara mekanik. Konstruksi nanti instrumentasi itu adalah modelan bagaimana merekayasa suatu pengukuran dengan teknik elektronika. Ini nyambung, benar-benar nyambung gitu. Jadi kalau dibandingkan jujur di SMA itu ada di kepala IPS, karena itu langsung terjun sebetulnya. Nanti saya berharap bisa bergabung langsung tinggal menerapkan. Jadi benar nggak dari tangki itu mobilnya itu udah gede, isinya 1.000 liter, 8.000 liter, tapi yang 10 liter nggak standar. Konstruksi kalau bisa standar 8.000 liter. Kemudian setelah itu diuji, apakah benar dia terisi dengan BBM sebanyak 8.000 liter, dicek sama kan? Jadi volumenya benar nggak? Nanti nggak spek tadi. Ini hubungannya dengan apa meteorologi, yaitu pengukuran. Nanti kita betul proses. Nah sekarang untuk mengukur volume pakai apa? Itu baru dari tangkinya kita harus yakin nih. Jadi signifikan SPBU juga nggak jelas itu yang nanti akan keluar 8.000 liter. Ternyata kurang 7.500 lebih kan? Itu hubungannya transaksi. Makanya ada meteorologi legal nanti.
Ada metode legal itu hubungannya sudah dilegalisasi kalau bisa sekarang merugikan konsumen, harus melindunginya itu lebih ke tujuannya perlindungan konsumen. Nah, ada lembaga yang bertugas mengawasi. Jadi ada boleh yang dijadwalkan. Pengawasan ini boleh dijadwalkan. Meskipun ini saya ini, Anda jangan merugikan konsumen di sekitar situ. Itu ada yang dijadwalkan, ada yang sisa mendadak. Dengan hubungan ini namanya berjalan standar. Volumenya mungkin beda. Ini berjalan standar, ini isi. Benar nggak yang keluaran itu 5 liter, 10 liter, tapi ini banyak, ada segala pengukurannya. Ini manual ya? Manual. Nah, dari yang manual kita bisa fokus secara random dengan metode yang beroperasi nanti. Ada yang tahu di sisi pengukuran? Ada yang tahu? Bagaimana prosesnya dari jurusan saya? Jadi berdasarkan biasa dari PVC terus isi dan lain-lain. Lisensi ya. Di infrastruktur pengawasan teknik Pak, di negara kita itu untuk kendaraan itu Departemen Perhubungan, Kementerian Perhubungan, kemudian untuk makanan Pak, BOM. Yo ho, all hands, hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars, never shall we die. Now some have died and some are alive and others say, yo ho, all hands, hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars, never shall we die. Now some have died and some are alive and others say, yo ho, all hands, hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars, never shall we die. Now some have died and some are alive and others say, yo ho, all hands, hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars,
hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars, never shall we die. Now some have died and some are alive, and others say. Baik, untuk bagian 4 terdapat foto prototipe serta foto rangkaian yang telah saya buat sesuai dengan skema rangkaian. Yang mana rangkaian yang saya buat ini terdiri dari LCD I2C, power bank 5 volt, Arduino Uno, solenoid valve, water flow sensor, relay, dan battery lighting sensor. Selanjutnya, sebelum dilakukan perangkaian, water flow sensor harus dilakukan pengujian kalibrasi. Untuk saat ini saya menggunakan standar berupa bejana ukur standar dengan kelas 3 dengan variasi kapasitas 5 liter, 10 liter, dan 20 liter dengan pengujian naik dan turun sebanyak 5 kali, di mana didapatkan nilai akurasi rata-rata di atas 98 dan presisi di atas 98 juga. Maka dari itu didapatkan nilai grafik atau linearitas gabungan dengan nilai koefisien determinasinya sama dengan 1 atau dapat dinyatakan sensor memiliki hasil pembacaan yang bagus. Setelah dilakukannya pengujian kalibrasi, prototipe langsung dirangkai seperti pada gambar sebelumnya dan langsung diambil data pada tangki ukur mobil dengan perbandingan menggunakan bejana ukur standar dengan kapasitas 10 liter. Dilakukan pengulangan sebanyak 30 kali dan rata-rata yang didapat dari bejana ukur kapasitas 10 liter sebesar 29,6, dan untuk data dari prototipe didapatkan hasil rata-rata 29,67 yang kemudian diolah untuk mencari karakteristik. Kita coba untuk yang ideal dan pada umumnya. Nanti kamu bisa lihat yang lain coba nanti ya. Lalu sudah menggambarkan metodenya apa di set of the art kan banyak judulnya. Kamu ingin merancang poin yang dirangkai lain bisa berbasis mikrokontroler, harus jelas nih arah mulai dari metodenya apa. Judul itu berisi keterangan untuk yang kamu buat, kemudian pakai apa gitu, tujuannya kemana, untuk pengujian tuh boleh berbeda, untuk pengujian tuh kemudian ada sistem otomasinya juga. Metode ini saran kalau untuk sebuah itu karena gini, kalau majalah populer mungkin bisa diterima. Kalau untuk dunia akademis itu berbasis apa nih? Pengujian mikrokontroler kan, gitu. Kemudian menggunakan tonjolkan metode-metode yang digunakan apa? Ultrasonik, gitu kan? Metode kapasitansi. Maka nanti disusun kalimatnya. Kalau pengujian yang lain biasanya gini, harus diturutin. Kalau saya menyerahkan kepada pembimbingnya Nela ya, manggilnya satu Nela atau Nela?